Geger dan mengerikan, para personil band Raja yang mengaku mengalami penyerangan, intimidasi, diancam dibunuh usai gelar konser di Johor, Malaysia, akhirnya melapor dan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur kemarin. Ya, Ian Kasela, Moldian Syahkosnadi, dan Seno Wibowo yang merasa trauma secara psikis, tidak aman dan ketakutan hebat pasca mengalami penyekapan, penyerangan, intimidasi dan ancaman pembunuhan di Johor, Malaysia pada tanggal 11 Maret 2023. Lantas seperti apa sambutan pihak LPSK terhadap aduan dan laporan para personil band Raja tersebut? Benarkah mereka merasa lega karena LPSK atas nama negara akan melakukan berbagai langkah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi band Raja untuk konser dimanapun dengan nyaman, termasuk di Malaysia nantinya? Seperti apa langkah-langkah yang akan ditempuh LPSK menanggapi laporan dan aduan dari personil band Raja tersebut? Lebih geger lagi ketika para personil band Raja mengungkap kronologis kejadian yang membuat mereka mengalami ketakutan dan trauma hebat hingga kini. Ya, ancaman pembunuhan dan kekerasan mental tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11:15 malam waktu Johor, Malaysia tersebut. Personil band Raja disekap di dalam satu ruangan terkunci oleh dua pelaku yang dikawal beberapa pengawal. Lalu mereka dibentak secara tidak manusiawi, didorong dan melakukan kekerasan secara mental, termasuk diancam dibunuh usai gelar konser di Larkin Area Indoor Stadium Johor, Malaysia. Mengaku tidak melakukan kesalahan dan telah menepati janji membawakan 15 lagu secara full secara maksimal. Seperti apa respon polisi Johor, Malaysia atas laporan polisi yang dibuat Ian Kasela CS atas kejadian tersebut? Benarkah para pelaku yang telah ditangkap lalu dibebaskan dengan uang jaminan? Dan benarkah hal itu membuat para personil band Raja kembali merasa was-was untuk kembali pergi ke Malaysia menggelar konser di waktu yang akan datang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Merasa trauma secara psikis, tidak aman dan ketakutan hebat pasca mengalami penyekapan, penyerangan, intimidasi dan ancaman pembunuhan usai gelar konser di Johor, Malaysia. Pada tanggal 11 Maret 2023, personil band Raja, Ian Kasela, Moldian Syahkosnadi dan Seno Wibowo kemarin mengadu dan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta Timur. Mereka disambut pihak LPSK dan mendengarkan keluhan, aduan, serta laporan mereka. Ya, sesuai yang mungkin semalam aku sempat bilang ya, kita sengaja datang ke sini karena ini memang tempat kita untuk berlindung, memberikan informasi bahwa kita merasa kurang aman karena pelaku yang kita laporkan memang sudah dipanggil, mungkin bahasa kalau saya mengartikan dipanggil, dimintain keterangan. Kalau menurut teman-teman di sana dia ditangkap bahasanya, tapi saya diinformasikan lagi selang beberapa waktu dia dibebaskan karena undang-undang yang berlaku di sana, hukum yang berlaku di sana, jika mampu bayar dia boleh pakai uang jaminan. Cuman saya belum dapat konfirmasi yang menjamin dia siapa, itu lagi saya lacak gitu loh. Karena
setahu saya kita tidak boleh menjamin atas diri kita, harus ada pihak lain. Nah ini yang saya harus cari tahu. Saya sudah coba komunikasi dengan teman-teman yang di sana, mereka lagi coba bantu cari info. Yang pasti karena dia dibebaskan, kami khawatir, kami takut dia bisa berbuat yang kami tidak harapkan. Itu makanya saya datang ke sini, kita datang ke sini ya, berharap kita sudah ada komunikasi sih. Alhamdulillah kita diterima, kita coba. Kemarin saya juga lewat WhatsApp sudah memberikan kronologis dari awal ya. Dari awal kronologis kita ceritakan semua, insya Allah nggak ada yang terlewatkan. Makanya kita hari ini kesini butuh face to face, kita berhadapan, kita mencoba menerangkan lebih detail lagi. Tujuan pertama banget kesini itu adalah ya kami mencari perlindungan. Perlindungan atas apa? Atas orang yang melakukan pengancaman pembunuhan. Di mana dia berada, di negara seberang, Malaysia, daerah Johor. Tapi kami hanya rasa khawatir kami ini yang sulit kami hilangkan. Kami takut dia bisa berbuat lebih ya. Memang kami nggak mengharapkan itu, tapi kami takut aja. Jadi mengantisipasi, karena kan teman-teman media juga sebagian sudah memberitakan ini. Kami juga tidak mau dianggap nanti kalau misalkan nauzubillah min dzalik terjadi apa-apa terhadap kami, nanti dari tanda kutip institusi negara ataupun apa itu menganggap kami tidak membuat laporan. Jadi kami pun jadi seiring lah. Teman-teman media support kami lewat berita, kami pun juga melakukan langsung pertemuan untuk meminta perlindungan. Mental saya lah keganggu banget. Dari tanggal berapa nih? 11 habis konser sampai detik ini belum ada yang namanya istirahat total, itu nggak ada. Badan boleh rebahan, tapi otak nggak bisa kita bohongin. Yang kami sesalkan lagi adalah ini event pemerintahan tourism Johor, Majestic Johor, tapi tidak bisa melindungi kami ini kan bisa dibilang tamu negara lah ya. Kita diundang bukan atas kemauan kita, mereka meminta kita bisa nggak mengisi acara mereka sana. Oke. Usai mengadu di LPSK, para personil Band Raja mengaku merasa lega dan merasa tenang karena pihak LPSK atas nama negara memberi jaminan keamanan dan keselamatan atas profesinya sebagai musisi. Karena itu, pihak LPSK akan menempuh berbagai langkah termasuk mendorong Kementerian Luar Negeri agar memastikan keamanan dan kenyamanan bagi Band Raja jika nantinya kembali ke Malaysia. LPSK juga akan membantu Raja menyelesaikan kasus pengancaman pembunuhan tersebut diselesaikan antar dua negara, Indonesia dan Malaysia. Itu salah satu cara untuk memulihkan rasa trauma yang dialami para personil Band Raja, termasuk yang paling penting adalah penegakan hukum atas para pelaku di Johor, Malaysia. Alhamdulillah, kami tadi sudah menyampaikan semua, bercerita tentang kronologis, dan alhamdulillah kita dapat pencerahan dari Bang Edwin juga khususnya, dan ditemani teman-teman yang lain juga di atas tadi. Alhasil sedikit lega. Jadi kita menyampaikan semua keinginan kita. Selanjutnya tinggal menunggu langkah berikutnya akan diterangkan oleh beliau. Kami sudah mendengar langsung cerita dari Ian, Sela, dari Moldi dan dari Seno tentang apa yang mereka alami ketika di Malaysia, di Johor tepatnya ya, pada tanggal 11 Maret, 11 Maret, di mana ada peristiwa yang cukup tidak menyenangkan ya. Mereka mengalami kekerasan berupa intimidasi dari orang-orang di sana yang sebenarnya merupakan bagian dari penyelenggara kegiatan konser yang mengundang Raja. Ya tentu kita berharap Raja sebagai musisi Indonesia dan juga aset negeri ini, mereka juga telah memberikan sumbangan dengan sebagai orang yang kemudian diundang di berbagai negara ya, aset buat Indonesia. Jadi mendapatkan jaminan keselamatan keamanan atas profesinya. Ya.
Jadi kami memberikan dukungan dan akan siap membantu Raja agar peristiwa ini dapat diselesaikan antara kedua negara. Ya. Jadi kami mendorong Kementerian Luar Negeri untuk bisa secara proaktif memastikan bagaimana agar ada rasa aman ya buat Raja untuk kembali pada nantinya untuk bisa berkunjung kembali ke Malaysia. Jadi kami akan melakukan upaya-upaya untuk memastikan supaya persoalan hukum yang Raja ini dapat diselesaikan. Apa yang dialami oleh Raja ini sangat membuat mereka terpukul. Jadi ada situasi trauma. Jadi kita mendorong supaya perbuatan yang tidak menyenangkan, intimidasi, kekerasan terhadap Raja ini ada penegakan hukumnya. Para pelaku harus ditindak. Para pelaku harus ditindak. Para pelaku harus ditindak. Untuk memastikan bahwa peristiwa yang sama tidak terulang. Gitu. Itulah perlunya efek jerak. Ya. Dan juga untuk menjamin bahwa kalau Raja diundang dimanapun, ya, selain di Indonesia, di luar negeri, itu ada keamanan. Ya. Ya, keamanan itu yang seharusnya dijamin oleh negara yang bersangkutan. Kita sedikit reda, sedikit lega karena beliau akan mendorong problem yang terjadi sekarang kepada Ibu Menteri Luar Negeri dan jajaran beliau, sehingga kami merasa sedikit leganya. Itu artinya mudah-mudahan ini memang bisa semacam garansi kami bisa pergi lagi ke Malaysia itu. Ya nanti kita akan coba diskusi dengan internal kami juga. Kita coba lebih meyakinkan jangan sampai event yang ada di Malaysia, tepatnya bulan puasa besok ini, terkendala akibat kejadian tersebut. Kepada LPSK, Ian Kasela CS telah menyerahkan kronologis kejadian penyekapan, intimidasi, dan pengancaman dibunuh di Johor secara lengkap. Dan di hadapan awak media di LPSK kemarin, para personil Band Raja pun mengungkapkan bagaimana mereka mendapatkan intimidasi dan ancaman mau dibunuh saat berada di Johor, Malaysia. Alibi pihak penyelenggara konser di Johor melalui sosial media bahwa yang terjadi hanya kesalahpahaman belaka dibantah personil Band Raja. Apa yang terjadi menurut Moldy CS adalah murni penyerangan secara berencana. Ya jadi kalau untuk intimidasinya tuh kita pun dikagetkan karena awalnya kita tidak tahu apa-apa, konser berjalan dengan sukses. Kita hanya merasa puas ya, merasa puas, happy. Terus para penggemar di sana juga berdatangan gitu untuk foto. Ya, kita terima. Iya, kita terima. Tiba-tiba ada selang 30 menit ada orang masuk itu. Tiba-tiba masuk, kunci pintu, dengan langsung tendang meja. Beberapa bodyguard yang bikin kita kaget tuh, dia tanpa bicara dulu langsung menendang meja. Dengan dikawal beberapa security event, bodyguardnya dia, ya kita sambil mencoba untuk menganalisa ini serius nggak ya? Iya. Tapi makin kesini makin kenceng intonasinya. Jadi ini sebenarnya tidak ada kesalahpahaman ya. Ini mutlak penyerangan. Kalau kesalahpahaman itu kan ada perbincangan. Nah, seperti statement mereka kemarin. Jadi mereka besar ya. Mereka membuat statement dengan memposting selebaran. Di situ dia bilang ini salah awalnya baik-baik dengan Raja, kami bincang baik-baik, tapi karena ada Miss Seno, karena kita lagi ngumpul semua, Seno saya suruh, lu jawab Nes, ini bohong besar. Dihapus komen Seno langsung. Tapi ini kita kenal enggak? Bertemu hanya sekali saat kita tidak bicara juga, itu pun hanya sekedar salaman, udah nggak tahu siapa terus dia. Tidak ada komunikasi apapun. Kami bertanya, Miss yang mana? Kok lu bisa memperlakukan kami dengan langsung tunjuk-tunjuk muka, maki-maki, kata-kata kasar, terus ancam kami mau dibunuh. Heboh, personil Band Raja akhirnya melapor dan meminta perlindungan ke LPSK pasca diancam dibunuh usai konser di Johor, Malaysia. Lantas seperti apa kronologis ancaman pembunuhan yang terjadi?
Benarkah anak Ian Kasela sempat merekam momen mencekam tersebut dari balik pintu ruangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Geger, Ben Raja mengadu dan minta perlindungan ke LPSK pasca alami ancaman pembunuhan dan kekerasan mental hingga penyekapan di Johor, Malaysia. Lebih geger lagi ketika personil Ben Raja mengungkap kronologis kejadian yang membuat para personil Ben Raja mengalami ketakutan dan trauma hingga saat ini. Mulanya, para personil Ben Raja didatangi 2 orang yang mengaku sebagai perwakilan penyelenggara konser. Mereka meminta untuk bertemu dan melakukan swafoto dengan perwakilan menteri dan pihak kedutaan. Namun pihak yang disebut akan menemui Raja tak kunjung datang. Dan kemudian malah datang orang-orang tak dikenal yang melontarkan kata-kata kasar dan ancaman pembunuhan. Kami sudah memenuhi semua komitmen. Alhasil kami memberikan pertunjukan selesai, sukses banget. Semua, tidak ada satu pun dari ribuan orang tuh nggak ada yang kecewa. Bahkan after show kita masih terima mereka untuk photo session, untuk bikin video, ya biasalah, standar lah. Mereka untuk kenang-kenangan apa kita ladenin. Tapi after itu malah kita disekap dalam sebuah kamar tersebut, datang dengan kurang lebih 20 orangan. Di luar ruangan itu sendiri juga banyak sekali anaknya, karena anak gue juga ikut saat itu. Di dalam ruangan itu mereka masuk tanpa ada assalamualaikum, tanpa ada sehe apa-apa. Mereka langsung marah dengan nada tinggi, maki-maki kita dengan bahasa mereka. Kita pun nggak ngerti ya bahasa dia apa yang disebutkan. Jadi kita udah nggak berdaya. Kita dibuat diem karena kita mau ngomong dibentak. Gua mau coba untuk buat dia redam, gua didorong, badan gua didorong dengan kencang, gua mundur ke belakang, keduduk, gua mau coba bangkit lagi, langsung dibentak lagi. You mati, you orang Indonesia tak boleh macam-macam di sini. You orang Indonesia tak boleh macam. Gua bilang, gua mau macam-macam apa? Bro, gua apa yang kau perbuat? Kok lu bisa kayak gini? Apa yang gua lakuin jadi lu kayak gini? You diam, you diam. Dia kayak gitu terus. You sampai gua dengar, kalau bahasa kita lah ya. Kalau gua dengar lu masih ada di sekitar Malaysia, Kuala Lumpur, Johor dan sekitarnya, lu semua mati. Lu bayangin aja suara semacam gini. Ini dari luar. Di luar. Ini bukan ini dari luar. Dari balik ini. Bukan terjebak, dikondisikan. Asumsi kami dikondisikan. Karena apa? Lepas konser, dia giring kita ke ruang ke backstage. Lepas 30 menit, gue tanya sama IO-nya, mana tuh orang yang dijanjikan datang? Belum terjawab omongan gue, itu orang masuk segerombolan itu dengan kunci pintu langsung. Ancaman dia tuh pokoknya pulang, nggak usah difasilitasin mobil, pesawat di cancel, terus kalian mati di sini. Waduh, dalam kondisi cuman bertiga begini, nggak boleh ada siapapun selain Raja bertiga. Gue bilang nih, kenapa artisnya ya yang diserang? Atas kejadian tersebut, Ian Kasela CS langsung membuat laporan polisi di kantor kepolisian setempat di Johor. Ian dan kawan-kawan berterima kasih langkah sigap kepolisian Johor yang langsung menangkap pelaku, yang membuat personil Ben Raja kembali dihinggapi rasa ketakutan lantaran para pelaku telah dibebaskan lagi dengan uang jaminan. Karena itulah Ian Kasela CS membuat laporan dan meminta perlindungan LPSK kemari. Ya, ini ada 2 bukti laporan yang saya buat kemarin. Itu kemarin kan saya sudah sempat memperlihatkan kali ya. 2 bukti laporan yang saya buat di Johor kemarin. Jadi satu dari pihak organizer yang ikut melaporkan, satu lagi kami dari Raja ikut melaporkan juga. Ini yang lebih menakutkan lagi, si pelakunya udah dibebaskan. ya, karena dia punya duit dan undang-undang di sana mendukung,
Nah, dia bebas. Dia dalam kurungan aja kita was-was, Iya. apalagi dia udah dibebaskan. Satu petinggi dari tourism itu ada namanya Dato Aslan. Aku sebut aja di sini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan media kita didengar mereka di sana. Namanya Dato Aslan. Beliau ini adalah semacam penasehat, karena aku nggak paham ya bahasa di sana. Kalau aku menganalogikan, dia semacam penasehat, dia semacam petinggi, salah satu petinggi. Dia datang ke hotel, ke kamar setelah kami diintimidasi, kita mau packing, di sela-sela packing dia datang, dia bilang, dia minta maaf, buat aku maaf, tak inilah, dia datang, dia ngobrol, Ian, saya beri jaminan kamu. Dengan kumpulan raja saya beri jaminan kamu sampai Kuala Lumpur kamu aman, saya garanti. Aku sempat mikir, kamu jamin kami sampai Kuala Lumpur, di jalan macam-macam tak tahu terjadi apa-apa, macam mana? Dia diam. Gini aja deh Dato, aku manggil beliau karena beliau petinggi, aku hargain beliau, aku panggil Dato. Gini aja deh Dato, boleh tak kalau memang Dato seorang petinggi, Dato kenal dengan mereka yang punya pelaku ini, saya tahu. Boleh nggak Dato jumpa mereka, Dato minta surat pernyataan. Waktu itu ya malam kejadian setelah itu. Sebelum kami melaporkan ke polisi. Dato tolong mintain pernyataan dari yang mengucapkan ancaman buat cabutan. Dia cabut ancamannya secara tertulis. Apa jawaban seorang petinggi? Itu bukan urusan saya, tak bisa jamin itu urusan event organizer. Damn. Dia nggak bisa garansi, saya cuma bisa garansi kalian selamat sampai KL, gitu aja ngomongnya. Tapi dia tak jamin orang itu mau cabut. Di sisi lain, jujur, saya mewakili teman-teman Raja, saya respect sama kepolisian sana. Saya terima kasih banget. Kami dari manajemen Raja mengucapkan terima kasih terhadap kepolisian Johor. Respect, cepat, good banget itu. Itu baru apa namanya ya? Tindakan cepat untuk mengamankan. Tadi aku cuma titip pesan kepada Pak Sigit sebagai perwakilan kedutaan. Gue cuma nitip, Bapak, punten dengan hormat, saya secara pribadi dan manajemen Raja, mohon bantu monitor aja prosedur hukum di sana. Saya nggak mau ini berhenti di tengah jalan. Jalankan sesuai undang-undang yang berlaku, ketentuan hukum yang berlaku, itu aja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.